Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6 KWU kelas D akan mempresentasikan materi kepemimpinan. Dengan anggota kelompok 6, CC NIM 588, Arianti NIM 611, Melinda dengan NIM 615 dan Nurfaini NIM 617. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Cece Mele Veronica, NIM 588 akan mempresentasikan kepemimpinan dalam berwirausaha. Nah, di slide pertama yang akan kita pelajari adalah tujuan seorang pemimpin dalam kewirausahaan. Ada 6 tujuan. Yang pertama, agar memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Yang kedua, agar pemimpin itu dapat mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Yang ketiga, agar pemimpin dapat berkomunikasi dengan karyawan atau staf. Yang keempat, agar pemimpin itu memiliki rasa tanggung jawab. Nah, yang kelima, agar pemimpin itu dapat mengambil keputusan kepada perusahaan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah agar pemimpin itu dalam pelaksanaan berwirausaha dapat terorganisir dengan baik. Di slide kali ini kita seru banget karena kita akan mengulas sedikit tentang sejarah berdirinya McDonald. Mengapa? Karena McDonald ini sangat ada sangkut pautnya tentang materi kali ini, yaitu kepemimpinan dalam berwirausaha. Nah, McDonald ini kita tahu dulunya itu nggak pernah ada sama sekali pemimpin dalam McDonald itu. Jadi kisahnya yang pertama kali itu 1937 masyarakat Amerika itu lagi gencar-gencarnya memakai mobil nih. Jadi ada seorang kakak beradik yang namanya Dick dan Moore itu mempunyai inovasi dengan membuka kedai khusus yang bisa memesan dari mobil. Jadi dengan menu andalannya yaitu ada McD-nya itu menu andalannya ada hotdog, french fries, burger, roti sandwich, bahkan minumannya ada Coca-Cola dan aneka salad. Nah, akhirnya dari inovasi seorang kakak beradik ini, awalnya bisnisnya itu meraih sukses dan menimbulkan antrian yang semakin panjang. Namun pada tahun 1955 usaha mereka tuh mengalami stagnan. Kemudian usaha mereka tuh akhirnya mengalami kemunduran nih. Nah, jadi lalu tuh muncullah seorang namanya Roy Kroc yang menuangkan semua konsep kakak beradik ini ke dalam sebuah manual tertulis. Nah, manual tertulis itu diberi nama yaitu adalah McDonald System. Nah, kemudian McDonald System ini dibeli sama Roy Kroc dan memperoleh hak untuk memperluas bisnisnya dan dengan konsep franchise. Jadi si Roy Kroc ini membuka konsep franchise ini ke berbagai cabang negara. Nah, dalam waktu tempo 4 tahun, si Roy Kroc ini berhasil nih membuka 100 cabang McDonald tanpa modal sama sekali. Jadi bisnisnya itu sangat benar-benar full dibiayai oleh franchise tersebut, teman-teman. Nah, akhirnya for your information, kita bisa melihat ya, dari inovasi yang dilakukan itu, karena pesan dari mobil, akhirnya mereka tuh fokus pada walk up customer. Jadi mengurangi daftar menu itu, jadi fokusnya pada hamburger nih awal-awalnya. Karena mereka semakin dikenal, akhirnya perubahan itu menjadi berita di media sosial maupun media televisi. Dan mereka tuh bisa mendapatkan iklan gratis loh dari media. Nah, jadi kita bisa melihat di sini kepemimpinan itu bagi seorang wirausaha adalah modal utama yang sama pentingnya dengan kepercayaan dan kreativitas. Jadi tanpa kepemimpinan, entrepreneurship itu akan terhenti atau stagnan. Jadi dengan kepemimpinan, usaha itu akan tumbuh besar dan luas. Selanjutnya, ini ada kesimpulan sedikit nih dari kisah McDonald tadi. Yang pertama, apakah yang membuat usaha Dick dan Moore stagnan? Itu tadi dengan tidak adanya kepemimpinan di McD yang pertama. Karena Dick dan Moore ini awalnya cuma punya inovasi nih, mengimplementasikan inovasi tersebut, lalu tidak ada perubahan sama sekali karena tidak adanya kepemimpinan yang berakibatkan bermuncullah kompetitor yang menyerupai McD tadi. Nah, terus yang kedua nih, apa yang membuat Roy Kroc itu berhasil? Nah, karena Roy Kroc ini menuangkan semua konsep yang ada di kedua kepala kakak beradik ini, si Dick dan Moore ini, ke dalam sebuah manual tertulis awalnya, yaitu McDonald System. Nah, manual itu dibeli dan ia pun mendapat hak untuk memperluas bisnis McDonald dengan konsep franchise. Jadi si Roy Kroc ini membeli sahamnya itu ya, saham si McD tadi dari
kakak beradik itu, dan dia pastinya mempunyai hak kan untuk memperluas bisnisnya itu yang dibeli tadi. Nah, itulah kepemimpinan. Tanpa kepemimpinan, entrepreneurship itu akan terhenti atau stagnan nih. Dengan kepemimpinan, usaha itu akan tumbuh besar, menjadi besar dan luas begitu. Itu pentingnya kepemimpinan dalam sebuah usaha. Sekecil apapun usaha, pasti harus ada pemimpinnya. Kalau enggak, usaha itu pasti bakal begitu-begitu saja gitu. Nah, di slide ini ada perbandingan sukses tanpa pemimpin dan sukses dengan pemimpin. Kita bisa melihat kalau misalnya sukses tanpa pemimpin ini, efektivitas usaha itu terbatas sekali ya teman-teman, dibandingkan sukses dengan pemimpin. Kalau misalnya sukses tanpa pemimpin, kita bisa sukses, tapi ya tidak semaksimal adanya pemimpin. Mengapa? Karena kalau misalnya sukses tanpa pemimpin ini, biasanya kita tuh menjadi pengusaha, kita yang mengerjakan semua pekerjaan, mulai dari kita mendesain, mulai nanti kita menetapkan harga, mulai nanti kita menjadi kasir dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita menjadi pemimpin, sukses bersama pemimpin, dan kita menjadi pemimpinnya, itu pasti akan terorganisir dengan baik karena adanya karyawan atau staf tadi nih. Jadi semua yang dikerjakan itu melalui dari karyawan-karyawan tersebut, seperti adanya accounting, adanya kasir, adanya karyawan yang bisa membantu kamu untuk mendesain, ada yang karyawan yang bisa untuk mempromosikan atau memanajemen. Tuh, banyak sekali kan efektivitasnya, dan itu tingkat keberhasilannya semakin banyak kalau misalnya kita berani sukses dengan pemimpin dan kita menjadi pemimpinnya. Begitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian punya usaha, jangan takut nih buat membuat suatu perusahaan kecil-kecilan, bisnis kecil-kecilan dengan adanya karyawan atau staf tadi dan kita menjadi pemimpinnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Arianti Arista Pramesti dengan NIM 2018 310611. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang teori kepemimpinan. Di sini ada 6 teori karakteristik kepemimpinan, yaitu yang pertama dorongan. Dorongan yang dimaksud di sini adalah seorang pemimpin mempunyai dorongan, mempunyai energi positif, tak kenal lelah untuk mencapai sebuah prestasi. Yang kedua yaitu kehendak untuk memimpin. Nah, pemimpin adalah orang yang mempunyai karakter dan kehendak yang kuat untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain. Yang ketiga yaitu kejujuran dan integritas. Ya, yang dimaksud di sini adalah pemimpin mempunyai keinginan untuk membangun hubungan saling mempercayai dan dengan memberi teladan dan menunjukkan konsistensi yang tinggi antara perkataan dan perbuatan. Nah, yang keempat yaitu kepercayaan diri. Yang dimaksud kepercayaan diri di sini, pemimpin harus mampu menunjukkan kepercayaan dirinya supaya pengikutnya itu percaya kepada pemimpinnya, dan kalau dia itu benar, tepat sasaran, atau tentang mengambil keputusan. Yang kelima, kecerdasan. Pemimpin adalah orang yang cerdas dan berpengetahuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Yang keenam, yaitu pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan. Pemimpin yang efektif mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi tentang banyak hal, mulai dari perusahaan, industri, dan hal-hal teknis yang lain. Selanjutnya yaitu teori perilaku. Di sini ada 4 studi perilaku utama kepemimpinan, yaitu yang pertama adalah studi leadership dari Universitas Loa. Dimensi perilaku gaya demokratis, gaya autokratis, dan gaya laissez-faire. Yang dimaksud dengan gaya demokratis di sini yaitu melibatkan bawahan, mendelegasikan wewenang, dan mendorong partisipasi. Yang kedua, gaya autokratis. Di sini mendiktekan metode kerja, memusatkan pengambilan keputusan, dan membatasi partisipasi. Yang keempat, gaya laissez-faire, yaitu memberikan kebebasan pada kelompok untuk membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaan. Nah, kesimpulannya di sini yaitu kepemimpinan yang paling efektif adalah kepemimpinan dengan cara yang demokratis. Yang kedua adalah studi leadership dari Ohio State, dimensi perilaku, pertimbangan, dan mengadakan struktur. Yang dimaksud dengan pertimbangan di sini adalah mempertimbangkan ide dan perasaan para pengikutnya. Kemudian mengadakan struktur di sini maksudnya
menyusun tugas dan hubungan kerja untuk memenuhi tujuan pekerjaan. Nah, di sini kesimpulannya, pemimpin tinggi-tinggi atau tinggi dalam pertimbangan dan tinggi dalam pengadaan struktur, mencapai kinerja dan kepuasan, tapi tidak dalam semua situasi. Nah, berikutnya ada studi leadership dari Universitas Michigan, dimensi perilaku, berorientasi karyawan, dan berorientasi produksi. Yang dimaksud dengan berorientasi karyawan itu menekankan hubungan antar pribadi dan memperhatikan kebutuhan karyawan. Nah, untuk yang berorientasi produksi itu menekankan aspek teknis atau tugas dari pekerjaan tersebut. Kesimpulannya, pemimpin yang berorientasi karyawan terkait dengan produktivitas kelompok yang tinggi dan kepuasan kerja yang tinggi. Yang terakhir ada kisi-kisi manajerial, dimensi perilaku, memperhatikan manusia, dan perhatian akan produksi. Di sini maksudnya memperhatikan manusia itu mengukur perhatian pemimpin terhadap bawahan pada skala 1-9. Nah, perhatian akan produksi sendiri mengukur perhatian pemimpin untuk menyelesaikan pekerjaan pada skala 1-9. Atau maksudnya 1-9 itu dari yang rendah sampai ke yang tinggi. Nah, kesimpulannya, pemimpin berkinerja sangat baik jika gayanya 9,9 atau perhatian yang tinggi atas produksi dan perhatian yang tinggi atas manusia atau bawahan. Jadi seimbang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Melinda Kartika Sari dengan NIM 2018-310615. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan akan menjelaskan mengenai perbedaan antara followers dengan leaders. Ciri-ciri followers yang pertama yaitu beraksi, sedangkan leaders itu berinisiatif. Lalu yang kedua, followers ini lebih cenderung mendengarkan, sedangkan leaders ini lebih cenderung memimpin. Lalu followers lebih suka membuang-buang waktu, sedangkan leaders ini lebih suka menggunakan waktunya itu dengan sebaik mungkin dengan melakukan perencanaan dan antisipasi masalah yang mungkin saja terjadi di kedepannya. Lalu untuk ciri yang keempat, followers ini lebih suka menghabiskan waktu bersama orang, sedangkan leaders lebih suka menginvest waktunya bersama orang. Lalu ciri yang terakhir, followers ini jadwal-jadwalnya lebih diisi dengan apa yang sudah diperintahkan, sedangkan leaders ini lebih mengisi waktunya dengan prioritas ke depannya. Perbedaan ciri antara pemimpin dengan manajer. Ciri yang pertama, bagi pemimpin itu lebih memperbarui atau menciptakan sistem baru, sedangkan manajer memelihara sistem yang ada dan bekerja dengan sistem tersebut. Lalu yang kedua, pemimpin ini bersifat bebas, merdeka, kreatif, berani melakukan kesalahan tetapi tetap disiplin, sedangkan manajer bersifat patuh, disiplin, tidak memberi ruang bagi kesalahan apapun. Lalu yang ketiga, pemimpin ini berani menghadapi tantangan, sedangkan manajer lebih menghindari resiko. Yang keempat, pemimpin berorientasi ke masa depan di suatu tempat yang berbeda dan belajar untuk masa depan, sedangkan bagi manajer orientasi itu pada saat itu juga dan lebih mempelajari apa yang sudah terjadi di masa lampau. Lalu yang kelima, pemimpin dasarnya adalah kreativitas dan karakter, sedangkan manajer dasarnya adalah kompetensi dan profesionalisme. Dan yang terakhir, bagi pemimpin itu tak terlalu memikirkan posisi dan lebih pada manfaat, nilai dan tanggung jawab, sedangkan manajer menciptakan pengikut dan bawahan. Ada 3 jenis kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional, transaksional. Pengertian dari pemimpin transaksional adalah pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas peran atau persyaratan tugas. Sedangkan pemimpin transformasional itu adalah pemimpin yang memberi inspirasi pengikutnya untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi. Selanjutnya, kepemimpinan yang kedua yaitu kepemimpinan karismatik dan visioner. Pengertian dari pemimpin karismatik adalah pemimpin yang basisnya adalah
antusiasme, dan memiliki rasa percaya diri yang kuat, serta tindakannya dapat memengaruhi banyak orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Ada 5 karakteristik pemimpin karismatik, yaitu yang pertama, mempunyai misi. Kemudian yang kedua, mampu menyampaikan visi tersebut dengan jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, berani mengambil resiko untuk mencapai visi itu. Yang keempat, sensitif terhadap kendala lingkungan dan kebutuhan pengikutnya. Dan yang kelima, yaitu menunjukkan perilaku di luar kebiasaan. Arti dari kepemimpinan visioner ini dapat melampaui karisma karena kemampuannya menciptakan dan menyatakan visi yang realistis, layak dipercaya, dan menarik mengenai masa depan organisasi atau unit organisasi yang tumbuh dan memperbaiki situasi sekarang. Pemimpin visioner memiliki 3 sifat yang berkaitan dengan efektivitas peran visioner mereka. Keterampilan pertama bagi pemimpin visioner adalah kemampuannya dalam menjelaskan visinya kepada orang lain melalui pidato-pidato yang memukau dan memancing orang untuk bergabung. Lalu keterampilan yang kedua adalah kemampuannya mengungkapkan visi, bukan hanya secara verbal, melainkan juga melalui perilaku. Dan keterampilan yang ketiga adalah kemampuan untuk memperluas dan menerapkan visi dalam berbagai konteks yang berbeda-beda. Lalu jenis yang ketiga yaitu kepemimpinan tim. Kepemimpinan tim ini dapat dibagi ke dalam 4 peran. Peran pertama yaitu pemimpin tim adalah penghubung dengan pihak luar. Yang kedua, pemimpin tim adalah penyelesai masalah. Yang ketiga, pemimpin adalah manajer konflik. Dan yang keempat, pemimpin tim adalah seorang pembina. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurfaini Aryaningsi dengan NIM 2018310617. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi dari berbagai teori kepemimpinan yang telah disebutkan oleh rekan-rekan saya, maka bagi wirausaha yang ingin memiliki kepemimpinan yang efektif, dia harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ciptakan tatanan nilai dan keyakinan untuk para karyawan, dan buatlah mereka merasa semangat untuk mengejarnya. Karyawan selalu mengacu pada pimpinannya. Para pemimpin harus secara terus-menerus memancarkan sinar yang berpedoman pada prinsip, nilai-nilai, dan keyakinan yang mereka miliki dalam membangun perusahaan mereka. Hargai dan dukung hal-hal positif yang dicapai para karyawan. Untuk mendapat penghargaan dari para karyawan, para pemimpin harus lebih dulu menghargai mereka yang bekerja untuknya. Berikan contoh, tindakan seorang pemimpin haruslah sesuai dengan apa yang dikatakannya. Fokuskan upaya para karyawan terhadap tujuan dan menantang dan terus arahkan mereka pada tujuan tersebut. Para pemimpin yang efektif mempunyai visi yang jelas tentang kemana mereka akan membawa perusahaan. Dia mampu mengomunikasikan visinya kepada para karyawan. Sediakan sumber daya yang dibutuhkan para karyawan untuk mencapai tujuan. Pemimpin tidak hanya menyediakan sumber daya fisik, tetapi juga sumber daya yang tidak kelihatan, seperti pendidikan, pelatihan, dan nasihat-nasihat. Pada slide selanjutnya yaitu berkomunikasilah dengan para karyawan. Pemimpin menciptakan komunikasi 2 arah, yaitu memberikan dan mendengarkan umpan balik dari para karyawan. Hargai keberagaman para pekerja atau karyawan. Pemimpin usaha yang cerdik mengenali dan mampu memanfaatkan perbedaan-perbedaan atau keberagaman para pekerja mereka, seperti keterampilan, kemampuan, latar belakang, dan minat. Rayakan setiap keberhasilan dengan para pekerja. Pemimpin memberikan penghargaan kepada karyawan-karyawannya yang menampilkan kinerja terbaik. Penghargaan tidak selalu dalam bentuk uang, tapi bisa berupa ucapan, tulisan tangan, atau bisa makan-makan dengan para pekerja. Ini biasa disebut dengan reward. Lalu doronglah kreativitas di antara para pekerja. Pemimpin yang efektif mau menerima kegagalan sebagai bagian dari inovasi dan kreativitas. Mereka mengetahui bahwa perilaku inovatif merupakan kunci keberhasilan masa depan dan mengerjakan segala yang mereka bisa untuk mendorong kreativitas para pekerjanya.
Pertahankan selera humor. Salah satu alat terpenting yang dimiliki oleh pemimpin adalah selera humor. Tanpa adanya selera humor dapat membosankan dan tidak menyenangkan bagi orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Lalu, tataplah terus masa depan. Pemimpin yang efektif tidak pernah puas dengan apa yang telah terjadi hari ini. Mereka tahu bahwa keberhasilan kemarin tidak cukup untuk menopang perusahaan dalam jangka waktu tak terbatas. Mereka melihat kepemimpinan untuk mendirikan dan mempertahankan semangat yang cukup untuk mengantarkan perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, pada slide ini ada tips praktis untuk memupuk jiwa kepemimpinan. Yang pertama yaitu disiplin diri. Pemimpin bekerja dengan disiplin yang dimulai dengan dirinya sendiri yang nanti akan dicontoh oleh karyawannya. Yang kedua ada bekerjalah dengan prioritas. Dalam action oriented, kita akan bertemu dengan konsep prioritas. Pemimpin akan tahu bagaimana mendahulukan hal-hal yang utama. Kalau seseorang terlalu sibuk dengan segala hal dan menganggap semua urusan itu penting, maka itu pertanda bahwa orang itu belum bekerja dengan prioritas. Kerjakan atau delegasikan. Kalau bisa dikerjakan, maka secepatnya selesaikan. Terapkanlah 3D, yaitu do it, delegate it, dump it. Jangan ditunda-tunda. Masalah sekali dianggap masalah akan tetap menjadi masalah sampai nanti kita memecahkannya. Kalau sesuatu ditunda, maka masalah terjadi di kemudian hari. Lalu bangunlah kepercayaan dari respect. Kepercayaan dan respect didapat karena kita layak dihormati, berpengetahuan, dan tidak berperilaku sesuka hati. Kita menjaga komitmen dan peduli terhadap orang lain. Pada slide terakhir ada jaga kestabilan emosi. Kenali betul kondisi emosi kita dan kendalikanlah. Gunakan emosi untuk menunjukkan komitmen. Salah satu cara menjaga kestabilan emosi adalah dengan hidup seimbang, vertikal maupun horizontal, tidur yang teratur, dan menjauhi pemakaian obat-obatan. Lihatlah diri berkomunikasi dan mumpuni. Berinisiatiflah dalam kegiatan-kegiatan kampus sehari-hari. Selagi muda, belajarlah memimpin, menghadapi konflik, mengenal perbedaan pandangan, dan mengatur orang. Tanpa adanya kejelasan komunikasi, tak ada orang yang mengikuti kita. Lalu yang terakhir ada gunakan manajemen. Manajemen adalah ilmu yang mengajarkan kita mencapai tujuan melalui orang lain. Pelajarilah bagaimana merumuskan strategi dan menggerakkan operasional usaha kita dalam satu kesatuan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk rekan semua.